America thanks you. And I wish you luck wherever you go. And remember, Rangers lead the way. Kisah akan berfokus pada sosok tentara bernama Cameron Poe, tapi biasa dipanggil Cameron, di mana dia baru saja pulang dari tugasnya dan menemui sang istri tercinta yang kebetulan sedang hamil anaknya Pak RT. Enggak lah, tentu saja anaknya Cameron. Tiba-tiba datanglah beberapa orang yang mengganggu istrinya, di mana Cameron sempat ingin menghajar mereka, namun berhasil diredam oleh sang istri. Hey, Cameron, no, it ain't worth it. Shit, because of pussies like you, we lost Vietnam. Saat akan pulang, lagi-lagi orang tadi muncul kembali dan mengejek Cameron yang tentu saja ketiga orang itu tidak ada apa-apanya dibanding fisik dan mental perang yang dimiliki oleh si Cameron ini. Cameron, let's go home. Get in the car. Terjadilah perkelahian di antara mereka berempat, di mana Cameron mampu dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Namun yang menjadi masalah adalah salah satu dari preman tersebut tewas akibat serangan bela diri militer mematikan yang dimiliki oleh si Cameron ini. Karena kemampuan militer yang dimilikinya, Cameron pun dianggap sebagai senjata mematikan dan akan dihukum penjara federal selama 7-10 tahun. It is the order of this court that you be remanded to a federal penitentiary for a term not less than 7 to 10 years. Dan inilah Con Air. Hari demi hari, bulan demi bulan, kliwon demi kliwon, tahun demi tahun Cameron lewati dengan kelahiran sang anak pertama yang tak bisa ia saksikan. Namun sang istri terus setia menunggu sambil mengirimi foto-foto anaknya. And now a daughter. Beautiful Casey. I watched her grow in the pictures he sent. His reaction was simple. He said, "Thank God she looks like a mama." I'd have to. Hal itu ternyata tidak membuat Cameron sedih, apalagi mewek di pojokan sel penjara, melainkan terus berlatih dan fokus karena sudah terbiasa mendapat latihan keras selama di militer, apalagi ditambah dengan semangat ingin segera keluar dan menemui putri kecil tercintanya. Mama says I have to go back. Tell her not to make. Cameron sendiri mendapat satu teman sel yang sangat manis bernama Mike. Ini orangnya. Kebetulan hari ini adalah hari kebebasan Cameron, sekaligus pemindahan beberapa tahanan termasuk Mike, di mana Cameron akan ikut naik pesawat bersama dengan para tahanan pindahan yang lain. It's my daughter's birthday. Well, congratulations. Months before she was born, she ain't never seen me. And why not? Was she gonna meet her daddy in a prison visitor room surrounded by... Di sisi lain kita akan melihat seorang panglima polisi bernama Vince. Ini orangnya, di mana ia bertugas untuk mengawasi pemindahan para napi yang ternyata para napi yang akan dipindahkan ini adalah napi kelas kakap yang memiliki riwayat kejahatan paling berat di antara yang lain. Sampai di ruang kontol, Vince pun bertemu dengan seorang agen DEA, di mana agen tersebut mengirim salah satu anak buahnya untuk menyamar sebagai salah satu napi dengan tujuan untuk mengawal dan mengawasi para tahanan tersebut dari dalam pesawat. My man does not get on that plane without... Okay. Dan kita akan diperkenalkan satu persatu dengan para napi itu, dimulai dengan Billy, sang pembunuh massal, di mana ia telah membunuh satu keluarga besar dengan sangat sadis. Bahkan ketika ada orang yang menyenggolnya, Billy tidak akan segan-segan membacok orang tersebut. The same. He caught his wife in bed with another man. Stand him. Kedua, ada Nathan Jones, seorang mantan jenderal pemberontak yang pernah meledakkan bom pada sebuah acara pertemuan besar internasional, sekaligus orang yang pernah mengalahkan Yuri Boyka di dalam penjara. Close door number 1. Ketiga, inilah yang paling mendekati Dajjal, di mana ia pernah melakukan semua kejahatan di dunia seperti menculik, memperkaos, menipu, membunuh, merebut cewek orang, kabur dari penjara, dan berbagai kejahatan besar lainnya. Pria ini bernama Cyrus Grusson, Cyrus Grison kalau dibacanya ya. Dan setelah sisa napi sudah masuk, giliran Cameron yang turun, di mana Vince mengatakan bahwa ia hanya ikut menumpang pesawat karena sudah bebas bersyarat dan dia bukan siapa-siapa. Scan him. Saat semua napi sudah berada di dalam pesawat, kita akan melihat satu napi yang tidak asing, yaitu Machete, di mana ia merupakan salah satu napi yang sudah memperkaos 23 wanita dan menato para korban di lengan kanannya. Sí, me dice el Juanillo 23. Tú eres Juanillo 23, sí te conozco. No, it doesn't have quite the same ring to it. Okay, so I'll make an exception. Saat akan lepas landas, kita akan dikejutkan saat melihat Cyrus dan beberapa tahanan khusus ternyata berencana untuk kabur, di mana mereka menyembunyikan sebuah kawat di balik kulitnya untuk membuka borgol di tangannya.
Dan ya, salah satu anak buah Cyrus pun menyembunyikan sesuatu di dalam tenggorokannya, di mana itu adalah sebotol bensin dan korek api untuk membuat pengalihan bagi para penjaga. You come through this all right? Hope you don't hold a grudge. What the fuck are you doing? Saat waktunya tiba, seluruh petugas pun dibuat sibuk sementara Cyrus dan Nathan keluar dari kurungan yang pada akhirnya berhasil menguasai pesawat tersebut. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. I have the only gun on board. Welcome to Con Air. Cyrus dan kawan-kawan pun memborgol para petugas yang tersisa, yang mana salah satunya adalah petugas perempuan, di mana CT sangat ingin sekali menikmati tubuhnya, sehingga itu mendapat pertentangan dari Cyrus, karena ini bukanlah waktu yang tepat. You keep that in mind when you look at her, because if your dick jumps out of your pants, you jump out of this plane. Saat mereka semua sedang merencanakan untuk pemberhentian selanjutnya, tiba-tiba si agen DAA ini pun mengeluarkan pistol dan menyandera salah satu dari mereka, di mana Cameron mencoba untuk membuat si agen tersebut untuk tetap tenang. Keep cool, boss. Shut up. Who the fuck are you? Yeah, answer the fuck out. Sayang, si agen yang terlalu ketakutan pun akhirnya harus tewas tepat di depan Cameron, dan itu sangat-sangat disesalkan. Setelah sebagian besar napi tewas, Cyrus dan kawan-kawan pun bingung karena harus menurunkan 6 napi di pemberhentian selanjutnya, karena jika mereka tidak melakukan itu, tentu saja hal tersebut akan diketahui oleh pos pemeriksaan di sana. Listen, Carson City is expecting 6 men to get off this plane, and we're going to give them exactly what they expect. Cameron pun ditunjuk sebagai sukarelawan untuk turun di tempat transit itu, namun ia memilih untuk tinggal karena beralasan bahwa hukumannya masih 15 tahun dan ingin ikut kabur bersama Cyrus dan kawan-kawan. Padahal, sebagai seorang mantan militer, Cameron peduli dengan Mike dan petugas wanita yang tak mungkin ia sampai tega meninggalkan mereka di pesawat tersebut. I got 15 years left, and no, I just hate myself if I thought I blew my one shot in it. Cameron pun menemukan sebuah recorder di tubuh si agen untuk kemudian dia ambil, yang akan ia gunakan untuk mengungkap rencana pelarian ini kepada polisi. Okay, soldier boy, you got a plan. Maybe. Sementara itu, kita akan melihat Vince dan para sipir yang akhirnya menemukan sebuah lubang di dalam dinding kamar penjara Cyrus, yang ternyata ia sudah merencanakan pelarian tersebut sejak lama. Karena pesawat sudah sampai di tempat transit, mereka akan menurunkan 6 napi yang salah satunya adalah petugas polisi, di mana Cameron menyembunyikan recorder di dalam sakunya agar para petugas menyadari bahwa pesawat itu sedang dibajak. Cyrus pun menyamar sebagai polisi dan menurunkan 6 napi, di mana ada tambahan napi lagi yang akan ikut dalam pesawat mereka, yang ternyata adalah rekan-rekannya Cyrus, sekaligus sudah mengetahui rencana pelarian tersebut. Salah satu napi baru pun langsung masuk ke kokpit untuk menjadi pilot, di mana ia membongkar alat pelacaknya dan menyuruh salah satu napi untuk memindahkan pelacak tersebut ke pesawat yang ada di sana. Saat semua napi pindahan sudah dimasukkan pesawat, ternyata ada satu napi lagi yang ikut dalam pemindahan tersebut, di mana napi tersebut dibawa dalam mobil khusus yang mendapat perlakuan khusus karena ia adalah Garland Grace, seorang psikopat sekaligus pembunuh berantai yang pernah membunuh 30 orang sekaligus dengan sangat sadis. Raised in a cartoon. That skinny little man butchered 30-something people up on the eastern seaboard. They say the way he killed those people. Saat petugas pemeriksaan sudah pergi, salah satu polisi pun memberontak, di mana rekordernya jatuh dan membuat mereka sadar bahwa pesawat tersebut sudah dibajak. Keep it up! Tapi lagi-lagi, itu semua sudah terlambat karena pesawatnya sudah benar-benar dikuasai oleh Cyrus dan kawan-kawan. Dengan cepat mereka pun lepas landas, bahkan salah satu anak buah Cyrus yang sedari tadi membantu pun terpaksa ditinggalkan karena polisi sudah mengejar mereka. Gilbert 1, you are not cleared for takeoff. Beralih ke Vince yang terlibat perdebatan dengan si agen DEA, di mana si agen ingin agar pesawat tersebut dikejar dan ditembak langsung, namun hal itu mendapat pertentangan dari Vince yang peduli dengan beberapa napi dan sebagian orang yang tidak bersalah. I'm not gonna stand around and listen to this shit.
Kembali ke pesawat, Cyrus pun menyuruh Nathan untuk melepaskan Garland dari kurungannya, di mana Nathan nampak ragu untuk melepaskan sang psikopat paling berbahaya. Namun saat penutup wajahnya dilepas, ternyata Garland memiliki wajah yang tidak menyeramkan sama sekali. Cameron sendiri memanfaatkan kepercayaan Cyrus untuk mengetahui kemana tujuan mereka selanjutnya, yang setelah mendapat informasi kemana mereka pergi, Cameron hanya tinggal mencari cara untuk memberitahu pihak berwajib tentang tujuan mereka pergi. Oh, Agent Malloy, I'm so sorry about your associate. Nothing is quite as sad as seeing a grown... Cameron pun kembali duduk bersama Mike yang terlihat kesakitan, karena perlu kalian ketahui bahwa Mike mengidap penyakit diabetes, di mana ia harus mendapatkan suntik insulin untuk meredam penyakitnya tersebut. And then somehow managed to stick us right smack in the middle. Tak lama, mereka pun melihat ke arah Grayland yang memperhatikan mereka berdua sedang mengobrol, yang pastinya membuat kalian semua penasaran, dan saya juga, perihal seberapa berbahayanya dia sampai-sampai ditakuti oleh para penjahat. Give them headaches. Happiness for that gentleman hurts. Beralih ke Cyrus yang mendapat masalah dengan roda pesawat, di mana ia menyuruh Nathan untuk memeriksa, namun karena ingin menggawekkan si Cameron, Nathan pun meminta Cameron untuk menemaninya memeriksa ke bawah. Yeah. Cyrus wants you to check out the landing gear. Dan saat sudah di bawah, mereka pun terkejut karena di sana ada jasad anak buah Cyrus yang ditinggal tadi, yang ternyata menyangsang di lubang roda pesawat. Not exactly a proper barrel. Look at our shit over there. Nathan pun menyuruh Cameron untuk membuang jasadnya, di mana ia sendiri ingin mengecek beberapa barang penyimpanan, yang ketika Nathan sedang sibuk sendiri, Cameron berinisiatif untuk menuliskan pesan khusus kepada Vince, sekaligus menuliskan kemana tujuan mereka, agar saat jasadnya jatuh, mereka yang di bawah bisa membaca pesan tersebut. Hurry up, man. Live then, ball. Jasad tersebut pun jatuh bebas dan mendarat tepat di sebuah mobil yang membuat sebuah kecelakaan beruntun. Selesai memeriksa bagian bawah pesawat, Cameron pun dihadang oleh Billy yang mulai curiga dengan identitas Cameron. Namun karena memiliki alasan yang cukup lihai, Billy pun percaya begitu saja. But that will put you on note. Which included you. What do you think about that? Yeah. Beralih ke Vince yang menemui istri dan anaknya Cameron untuk bertanya tentang kehidupan pribadinya, sekaligus meyakinkan siapa sebenarnya si Cameron ini. Dan saat Vince sudah mengetahui bahwa Cameron adalah orang baik dan masuk ke penjara gara-gara membela istrinya, Vince pun semakin yakin bahwa Cameron bisa jadi kesempatan emas untuk menghentikan pelarian Cyrus dan kawan-kawan. To be a pretty strong reason to keep me on that. Talk to him. Maybe you could just tell him to come home, all right? You got it. Tak lama, muncullah asistennya yang memberitahukan bahwa ada sebuah pesan dari mayat yang jatuh dari langit, di mana Vince akhirnya mengetahui lokasi kemana pesawat pergi. Hingga saat ia menelpon si agen DIE, ia dan pasukan tetap kekeh untuk mengikuti navigasi pelacak di pesawatnya, yang kita tahu sudah diletakkan di pesawat yang lain. Listen to me. A body fell from the sky. You're chasing the... Shut up. Dan saat Vince tidak mendapatkan helikopter untuk pergi ke lokasi pemberhentian pesawat, ia pun teringat dengan mobil sport mahal milik si agen DIE dan memutuskan pergi ke sana menggunakan mobil mahalnya itu. Kembali ke pesawat, di mana Billy akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Cameron Poe, dan tiba-tiba muncullah Cameron yang langsung menyerangnya hingga perkelahian pun tak terelakkan. Sebagai mantan militer dengan kemampuan mematikan, Cameron bisa dengan mudah mengalahkan dan membuat si Billy tewas saat itu juga. Why couldn't you put the bunny back in the box? Cameron pun kembali ke atas dan kembali ke tempat duduknya, di mana Grayland mengetahui bahwa Cameron sudah membunuh Billy. Secara dia adalah seorang psikopat yang sangat peka terhadap situasi seperti ini. Dan yang menarik adalah Grayland hanya duduk manis tanpa berbuat apapun di pesawat tersebut. What if I told you Insane was working 50 hours a week in some office for 50? Murdering 30 people. Semantics or not. He's insane. Vince sendiri sudah sampai di lokasi lebih dulu. Ia langsung bersembunyi di tempat aman, dan tak lama muncullah pesawat para napi yang mendarat darurat dan hampir saja menabrak sebuah tangki gas. Cyrus dan kawan-kawan pun turun dengan membawa 3 sandera yang merupakan para polisi pengawas. Saat Nathan akan membunuh mereka bertiga, Cameron pun datang dan melarang Nathan melakukan itu dengan alasan mereka masih bisa berguna untuk rencana selanjutnya. Hal itu mendapat persetujuan dari Cyrus. Put the gun down, Nathan. Right.
We're going to Plan B. Tujuan mereka mendarat di sana adalah untuk mengisi bahan bakar dan mengambil persenjataan, di mana Cyrus dan kawan-kawan mencoba untuk menggali tanah agar pesawat bisa lepas landas, dan sementara yang lain menggali, Grayling terlihat berjalan dan melihat seorang gadis kecil sedang bermain sendiri dan entah apa yang akan dilakukannya. Hi, what's your name? Wanna play? Cameron sendiri izin kepada Cyrus untuk mencari bahan bakar, di mana ia sebenarnya akan mencari alat komunikasi yang justru malah diserang oleh 3 warga lokal yang ada di sana. Nice jet. Beruntung ada Pins yang menyelamatkannya, di mana Cameron akhirnya bisa melumpuhkan ketiga warga lokal tersebut. Pins pun mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan istri dan anaknya, tapi Cameron tetap tidak akan pergi sebelum menyelamatkan Mike dan para petugas yang disandra. I couldn't leave a fallen man behind. Hingga saat para pasukan polisi dan militer sudah mendekat, Cyrus dan kawan-kawan pun menyusun rencana untuk membantai para pasukan tersebut. Considering my audience, I'm gonna make this very quick, very simple. This is the boneyard. This is the hangar. This filled with lots and lots of dead people. Saat yang lain sedang berperang, Machete pun dengan santainya masuk ke dalam pesawat untuk memperkaya si petugas wanita, di mana Cameron tiba-tiba datang untuk menyelamatkan si wanita dari pengencerotan yang akan dilakukan oleh si Machete. Setelah Cyrus dan kawan-kawan berhasil lepas landas, kita akan melihat mobil si agen DEA ikut terbawa oleh sebuah tambang dan jatuh ke permukaan yang membuat mobil mahalnya ringsek. Kembali ke pesawat, mereka terlihat sangat senang karena tinggal selangkah lagi untuk menuju kebebasan, yang mana di situ ada Grayling yang sudah duduk manis dan tidak berbuat apa-apa. Bunch of idiots dancing on a plane to a song made famous by a band that died in a plane crash. Tak disangka, Nathan pun menemukan surat dari putrinya Cameron di kotak penyimpanan, di mana akhirnya Cyrus mengetahui hal tersebut dan mengancam akan membunuh si petugas wanita. Dan saat Cameron akan mencegahnya, Mike pun bangun dan mengaku bahwa dialah pemilik kotak tersebut. You have been near death the entire trip? Yeah, motherfucker, it was me. No, he's flipped out. Cyrus pun langsung menembak Mike dan tiba-tiba datanglah 2 helikopter, yang mana itu adalah Pins dan si agen DEA yang langsung menembaki pesawat mereka. Down if you do not respond now. Melihat situasi ini, Cameron pun bangkit dan langsung menyerang anak buah Cyrus, di mana ia menuju ruang pilot untuk menghubungi si agen DIA agar menghentikan tembakannya. Saat Cyrus sudah sadar bahwa Cameronlah pengkhianatnya, ia sudah terlambat karena pintunya sudah terkunci, dan tiba-tiba si petugas wanita mendagurnya hingga Cyrus tak sadarkan diri. Akibat tembakan tadi, pesawat pun kehilangan bahan bakar, sehingga mau tidak mau mereka semua akan mendarat darurat tepat di tengah kota Las Vegas. Tak lama, muncullah polisi dan tim medis yang langsung membawa para korban, termasuk Mike yang ternyata masih hidup. Check you out of the hospital, son. Gonna be fine. Yang tidak mereka sadari adalah Cyrus dan Nathan ternyata kabur melalui pintu bawah pesawat dan mencuri mobil pemadam kebakaran untuk kabur dari sana. Beruntung, hal itu langsung diketahui oleh Cameron dan Pins yang langsung mengejar Cyrus menggunakan motor polisi. Terjadi kejar-kejaran menegangkan di antara mereka, di mana Cameron nekat loncat dan naik ke mobil pemadam, dan saat mereka berdua bertarung, Cameron pun berhasil menang dan memborgol Cyrus pada mobil pemadam tersebut. Alhasil, saat mobil semakin tidak terkendali, Cyrus pun menabrak sebuah jembatan layang dan terlempar pada sebuah mesin penghancur batu dan harus tewas mengenaskan dengan kepala yang hancur. Setelah semua berakhir, Cameron akhirnya bisa bertemu langsung dengan istri dan anak yang belum pernah ditemuinya dan hidup bahagia dengan keluarga kecil mereka. Untuk Grayling, entah apa peran dan kontribusinya selama ini, namun ia merupakan satu-satunya napi yang berhasil kabur dan muncul kembali di sebuah kasino untuk mengakhiri film yang si anjing ini. Tamat, ending yang sangat-sangat-sangat membagongkan. Wuh!